Halo guys, selamat sore dan selamat berjumpa kembali di YouTube channel gua, Johnny Motovlog. Nah, sebelum ke pembahasan, oke, gue sapa dulu buat teman-teman semuanya ya, dan gue ucapin terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support dan dukung untuk YouTube channel gua, dan sekali lagi gue ucapin banyak terima kasih. Nah, pada hari ini kebetulan hari weekend ya teman-teman ya. Apakah masih ada acara San Mori? Karena gue udah lama vakum untuk acara-acara begituan ya. Dan kemungkinan ini momen-momen yang bagus ya buat ngajak pacar karena hari weekend tentunya ya. Biasanya tuh eh, pada ngajak ke puncak ya kan, ke Tawangmangu. Pokoknya yang di area-area pegunungan tuh memang bagus banget ya untuk view-nya, apalagi ngajak pacar atau barang ayang ya. Nah, oke bro. Eh, untuk video kali ini gue akan bahas mengenai NMAX Turbo gue ya teman-teman ya. Jadi di sini gue akan bahas mengenai pemakaian NMAX Turbo gue eh, setelah mencapai 3000 kilometer ya. Jadi untuk pemakaian selama 3000 kilometer itu apakah ada kendala ya kan, mulai dari mungkin shock ya, shock belakang, shock breaker depan ya kan. Terus untuk area CVT juga dan mungkin yang lain-lainnya. Jadi di sini gue akan bahas mengenai eh, kendala apa saja yang dialami setelah pemakaian 3000 kilometer di NMAX Turbo ya teman-teman ya. Jadi tolong diikuti sampai tuntas atau jangan di skip ya, biar bisa sharing-sharing ya. Baik teman-teman, kita lanjut ya untuk pembahasannya. Sebelum gua ke pokok inti bahasan, jadi gua mau ngasih atau mengulang terlebih dahulu untuk spesifik atau keistimewaan dari si NMAX Turbo ini ya teman-teman ya. Nah, yang pertama NMAX Turbo nah, yang pertama adalah untuk NMAX Turbo ini tuh mempunyai mesin Blue Core dengan 155 cc plus FFA ya teman-teman ya. Jadi untuk mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 11,3 kW pada 8000 rpm dan torsi maksimal sebesar 14,2 Nm pada 6500 rpm. Wah, lumayan ya, besar. Nah, yang kedua adalah dengan teknologi CVT yang memungkinkan motor ini lebih responsif dan bebas dari masalah roller yang sering harus diperiksa. Jadi untuk kenyamanannya tuh di sini kita harus tanpa harus memeriksa roller ulang ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga dengan fitur Shift. Fitur ini memungkinkan pengendara untuk melakukan akselerasi dengan kecepatan secara instan dengan 3 langkah. Ya kan? Mungkin teman-teman sudah pada tahu semua ya tentang mode apa saja yang ada di dalam NMAX Turbo ini ya. Yang pertama dengan mode T, itu mode biasa atau speeding biasa atau normal ya. Nah, yang S itu dengan mode dengan tenaga lebih besar. Nah, yang ketiga dengan fitur Shift itu atau turbo ya, yang memungkinkan kita tuh bisa menambah kecepatan dengan instan. Dalam arti misalkan kita mau nyalip truk atau bus ya, kita tinggal aktifkan mode shifternya aja, otomatis secara instan tenaganya itu sudah melebihi otomatis tenaganya itu udah makin besar ya teman-teman ya. Untuk tampilan desainnya mewah ya teman-teman ya, seperti pada awal gua review si NMAX Turbo ini ya. Jadi untuk body-bodinya tuh memang bagus banget ya kan, kuat kokoh, dan terdapat pula untuk materialnya ini ada material karbon ya kan. Itu di bawah jok dan di bawah pijakan kaki juga. Nah, yang terakhir ada di bagian filter ya teman-teman ya, untuk saringan filter ya. Nah, yang paling penting ini adalah untuk konsumsi BBM ya teman-teman ya. Untuk NMAX Turbo ini tuh mampu mencapai konsumsi BBM rata-rata 41,4 km per liternya ya teman-teman. Tetapi di sini gua nggak mau bahas mengenai masalah konsumsi bahan bakar terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi di sini gua mau bahas mengenai problem apa saja setelah pemakaian di 3000 km pada NMAX Turbo gua ya. Baik teman-teman, gue lanjut untuk pembahasan atau pokok intinya
Jadi problem apa saja yang gue dapat selama memakai NMAX Turbo ini dari kilometer 0 sampai ke 3000 ya teman-teman ya. Mungkin untuk kendalanya bervariasi ya antara pengguna NMAX Turbo satu dengan yang lainnya ya teman-teman ya. Tergantung dari penggunaannya ya. Contoh kayak seperti gue ini untuk NMAX Turbo gue itu dipakai buat harian dengan jarak tempuh yang lumayan jauh ya teman-teman ya. Dan ada juga atau mungkin yang lain jarang dipakai dan kilometernya juga mungkin dalam jangka waktu 2 bulan masih rendah ya teman-teman ya. Nah, jadi apa sih untuk kendala atau problem utamanya di NMAX Turbo gua setelah pemakaian 3000 km ya? Nah, yang pertama adalah jadi gini ya teman-teman ya. Pada saat di kilometer 2500 itu tuh masih aman dan nyaman aja buat tarikan ataupun tenaganya pada saat gue berkendara ya. Nah, pada saat di 2800 km mendekati ke 3000. Nah, itu problemnya sudah mulai muncul ya. Jadi untuk tarikan tenaganya tuh makin rada berkurang ya. Jadi rada berkurang. Untuk buat speeding juga agak lumayan berat gitu loh temen-temen ya. Makanya pada saat di 2800 kemarin gue ganti oli langsung ya. Karena kalau misalkan terlalu lama atau harus di 3000 km terlebih dahulu, itu akan semakin menghitam nanti olinya ya. Jadi kendalanya cuman itu aja sih, ditarikan dan tenaganya tuh makin berkurang ya teman-teman setelah pemakaian 3000 km ini ya. Tetapi untuk problem itu tergantung dari pengguna masing-masing ya. Jadi untuk problemnya tuh beda-beda ya. Karena untuk motor NMAX Turbo ini tuh sering dipakai buat harian dan jarak jauh. Nah, jadi untuk problemnya cuma seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mendekati ke 3000 km ini untuk tenaga tuh berkurang dan untuk tarikan tuh lumayan agak berat ya. Tetapi setelah adanya pergantian oli itu udah stabil lagi sih ya. Jadi untuk problemnya cuma di itu aja sih, nggak ada problem yang signifikan mungkin kena lubang langsung penyok untuk bodinya atau gimana, nggak ada ya. Dan untuk mesinnya juga masih aman-aman aja ya. Jadi kendalanya tuh cuman di tenaga aja sih makin berkurang ya, karena memang untuk si NMAX Turbo ini tuh dipakai buat harian ya teman-teman ya. Jadi terkadang namanya juga di jalan ya, terkadang tuh sering overpower ya atau sering speeding apalagi misalkan pada saat gua speeding terkadang tuh ada yang apa ya, ada yang panas sendiri ya untuk pemotor yang lain. Nah, oke teman-teman, jadi mungkin itu ya untuk permasalahannya di pemakaian 3000 km ini ya buat NMAX Turbo gua. Jadi intinya mungkin teman-teman ada yang tanya, kecewa enggak sih bang untuk pembelian NMAX Turbo ini? Nyesel enggak sih bang? Pasti banyak timbul pertanyaan ya. Jadi di sini ya gue mau klarifikasi, bukan klarifikasi ya. Jadi gue mau ngejelasin intinya gue nyaman pakai NMAX Turbo ini, nyaman buat reading juga nyaman, buat speeding juga nyaman, buat enjoy juga nyaman. Jadi fleksibel ya. Ada kalanya kita mau memakai kecepatan, ada kalanya kita mau memakai enjoy, reading normal gitu kan. Jadi enak-enak aja sih menurut gua. Pokoknya jos. Memang untuk kekurangannya itu harganya cukup mehong atau lumayan mahal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk videonya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya dan kita bisa sharing-sharing ya. Dan jangan lupa untuk selalu support dan dukung terus untuk channel gua. Wassalam.